Perkenalkan, nama saya Prestri Sudiri dengan NIM 421222034. Saya dari kelas A, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai government dan pemerintahan konvensional. E-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada warganya. Urusan bisnis serta hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis melalui penyampaian yang utama adalah government to citizen, government to business, dan government to government. Keuntungan diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Sedangkan pemerintahan konvensional atau pemerintahan tradisional adalah sistem kepemerintahan yang tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara berpakaian. Dalam sistem pemerintahan konvensional, informasi dan pelayanan disampaikan melalui pelayanan langsung, lewat surat kabar atau peristiwa publik. Sistem ini biasanya lebih terbatas dalam hal berbagi informasi dan meningkatkan efisiensi. Perkenalkan, nama saya Maria Roslita Palo dengan NIM 421222039. Baik materi yang berikut, implementasi e-government di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk yang pertama, meningkatkan kualitas layanan masyarakat. E-government mempermudah dan mempercepat proses interaksi masyarakat dengan pemerintah sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan publik lebih efisien dan cepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. E-government mempercepat proses transaksi dan mempermudah akses informasi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. E-government memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi publik yang meningkatkan transparansi dan pemerintah yang lebih terbuka. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. E-government mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan publik yang berkualitas yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pembangunan ekonomi. Perkenalkan, nama lengkap saya Ermenilda Nurtin dengan NIM 421222001. Tantangan-tantangan utama dalam menjalankan kebijakan e-government di Indonesia. Tantangan yang pertama, tantangan dalam menjalankan kebijakan e-government di Indonesia. 1. Infrastruktur teknologi yang belum merata. 2. Masih terdapat kesenjangan di antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 3. Keterbatasan akses internet, listrik, dan perangkat digital di beberapa daerah. Yang keempat, dibutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh Indonesia. Tantangan yang kedua, kesiapan sumber daya manusia. Yang pertama, kurangnya literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan pegawai pemerintah. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan dan birokrasi yang terbiasa dengan sistem konvensional. Yang ketiga, dibutuhkan program pelatihan dan pengembangan potensi SDM secara insentif. Tantangan yang ketiga, isu keamanan dan privasi data. Yang pertama, kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, ancaman serangan siber dan kebocoran data sensitif pemerintah. Yang ketiga, dibutuhkan regulasi. Halo, perkenalkan nama saya Maria Cintaus dengan NIM 421222036 kelas A. Jadi tantangan yang keempat, koordinasi dan integrasi antar instansi. Yang pertama, kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian atau lembaga pemerintah. Yang kedua, kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dan data antar instansi. Yang ketiga, dibutuhkan kepemimpinan dan tata kelola yang kuat untuk memfasilitasi kolaborasi. Tantangan yang kelima, resistensi budaya dan perubahan organisasi. Budaya birokrasi yang masih kental dengan praktik konvensional. Yang kedua, ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem digital.
Yang terakhir, dibutuhkan perubahan mindset dan budaya organisasi secara komprehensif. Jadi, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu menerapkan strategi yang komprehensif, melibatkan berbagai kepentingan dan memastikan komitmen yang kuat di seluruh lapisan-lapisan pemerintah. Jadi, upaya ini akan memastikan implementasi e-government yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Nama saya Ernesto dos Santos Nahak, NIM 42122027. Saya dari kelompok Serapik. Di sini saya menjelaskan bagian studi kasus implementasi e-government di pemerintahan Kota Surabaya. Dampak positif. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Poinnya, layanan perizinan, pengaduan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara online. Yang kedua, proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan. Poin yang ketiga, pengurangan biaya yang operasional dan waktu tunggu bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, informasi, anggaran proyek, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara terbuka. Berikut sistem pengawasan dan pelaporan digital, peningkatan akuntabilitas. Berikut sistem pengawasan dan pelaporan digital meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk berbagai layanan publik. Berikut pemanfaatan teknologi seperti Big Data, AI, dan Internet of Things. Yang berikut peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Yang keempat, peningkatan kepuasan masyarakat. Yang pertama, masyarakat merasa lebih mudah, cepat, dan nyaman dalam mengakses layanan. Yang berikut, berkurangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota. Perkenalkan, saya dari kelompok Serapik. Nama saya Octaviana Serlinanduk dengan NIM 42122030. Saya dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari implementasi e-government di pemerintahan. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Poinnya, layanan perizinan, pengaduan, dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara online. Yang kedua, proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan. Poin yang ketiga, pengurangan biaya yang operasional dan waktu tunggu bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, informasi, anggaran proyek, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara terbuka. Berikut sistem pengawasan dan pelaporan digital, peningkatan akuntabilitas. Berikut sistem pengawasan dan pelaporan digital meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk berbagai layanan publik. Berikut pemanfaatan teknologi seperti Big Data, AI, dan Internet of Things. Yang berikut peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Yang keempat, peningkatan kepuasan masyarakat. Yang pertama, masyarakat merasa lebih mudah, cepat, dan nyaman dalam mengakses layanan. Yang berikut, berkurangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota. Perkenalkan, saya dari kelompok Serapik. Nama saya Octaviana Serlinanduk dengan NIM 42122030. Saya dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari implementasi e-government di pemerintahan Surabaya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kesenjangan digital. Kesenjangan digital ada beberapa poin. Yang pertama, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses dan kemampuan digital. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah. Yang ketiga, potensi menginalisasi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau digitalisasi. Yang kedua yaitu keamanan dan privasi data. Dalam keamanan dan privasi data ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, risiko kebocoran data pribadi dan sensitif masyarakat. Yang kedua, ancaman serangan siber dan peredaran sistem pemerintah. Yang ketiga, dibutuhkannya investasi besar untuk membangun sistem keamanan yang kuat.
Dampak negatif yang ketiga yaitu resistensi budaya birokrasi. Dalam resistensi budaya birokrasi ada beberapa poin penting. Yang pertama, perubahan mindset dan budaya kerja pegawai pemerintah yang lambat. Yang kedua, ketidaknyamanan sebagian pegawai dengan sistem digital yang baru. Yang ketiga, dibutuhkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara intensif. Dampak negatif yang keempat, isu pemerataan dan aksesibilitas. Dalam isu pemerataan dan aksesibilitas ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, kesenjangan akses dan kualitas layanan digital antara perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, potensi timbulnya ketidakpuasan masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Itu saja dampak negatif dari implementasi e-government di pemerintahan Surabaya. Secara keseluruhan, implementasi e-government di pemerintah Surabaya telah memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif untuk memastikan manfaat yang merata bagi keseluruhan lapisan masyarakat. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.